Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat. Amin. Amin. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Pernahkah kalian merasa bahwa ada penyakit yang bukan berasal dari tubuh, melainkan dari dendam manusia dan bisikan makhluk tak kasat mata? Malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang lelaki bernama Rizky, seorang santri yang terpaksa pulang ke kampung halamannya bukan untuk liburan, melainkan untuk melawan santet yang perlahan menghabisi adiknya sendiri. Dengarkan dengan saksama, karena cerita ini bukan sekadar horor. Ini adalah kisah iman melawan kegelapan. Rizky duduk bersila di serambi pesantren. Tasbih berputar pelan di jarinya. Hujan turun deras malam itu, seolah langit ikut gelisah. Tiba-tiba seorang santri berlari kecil ke arahnya. Santri, Rizky, kamu dipanggil. Telepon dari rumah. Entah kenapa dada Rizky mendadak sesak. Ia jarang ditelepon. Dan firasatnya malam itu tidak baik. Suara ibunya terdengar gemetar. Ibu pelan menahan tangis. Ki, pulanglah. Nak, Aisyah, adikmu sakit. Rizky menghela napas lega sesaat. Namun, kalimat berikutnya membuat lututnya lemas. Ibu, tapi ini bukan sakit biasa. Dia sering teriak tengah malam. Katanya, ada yang duduk di dadanya. Ada yang menarik kakinya. Tasbih Rizky jatuh ke lantai. Ia berbisik pelan. Rizky, innalillahi. 3 hari kemudian, bus tua berhenti di depan gapura desa. Desa itu terlihat sama, tapi terasa berbeda. Tak ada anak-anak bermain. Tak ada suara orang bercengkerama. Bahkan anjing pun tak menggonggong. Angin malam berhembus, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang amis. Seperti bau darah lama. Begitu Rizky masuk ke rumah, ibunya langsung memeluknya erat. Ibu menangis. Alhamdulillah, kamu pulang Ki. Tangis ibunya bukan tangis rindu. Itu adalah tangis keputusasaan. Di sudut rumah, Aisyah terbaring, lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Matanya cekung seperti tak tidur berminggu-minggu. Rizky mendekat dan memegang tangannya. Dingin, sangat dingin. Tiba-tiba Aisyah membuka mata, menatap Rizky dan tersenyum. Namun senyum itu bukan senyum seorang adik. Aisyah suara berat. Mas, kamu akhirnya pulang. Lampu rumah berkedip. Rizky mundur selangkah. Malam pertama, Rizky tidak tidur. Pukul 1 dini hari, ia mendengar langkah kaki di atap. Padahal rumah itu 1 lantai. Pukul 2, teriakan memecah keheningan. Aisyah, panas, badanku panas. Rizky berlari ke kamar. Aisyah kejang, matanya terbalik. Mulutnya mengeluarkan cairan hitam berbau busuk. Ibunya jatuh pingsan. Rizky membaca ayat kursi. Belum selesai. Aisyah tertawa panjang. Dan dalam suara lain, ilmu kamu belum cukup santri. Dinding bergetar, jendela bergetar keras. Keesokan harinya, Rizky menemui Pak Wiryo. Wajah tua desa itu pucat. Pak Wiryo, adikmu kena santet tingkat tinggi. Pelakunya, Mbah Karto. Nama itu membuat bulu kuduk berdiri. Dukun tua. Ilmu hitamnya terkenal kejam. Dan pernah diusir oleh ayah Rizky bertahun-tahun lalu. Pak Wiryo, ini dendam lama Ki. Suasana angin kencang. Malam ketiga. Rumah bergetar hebat. Dari langit-langit belatung jatuh
satu persatu. Bau busuk memenuhi ruangan. Aisyah terangkat dari kasur. Melayang suara gaib. Kalau kamu lawan, adikmu mati. Rizky berdiri tegak. Dengan suara tenang, ia berkata, Rizky, jika Allah menghendaki hidup, tak ada makhluk yang bisa mencabutnya. Ia membaca doa, dan cahaya seakan memenuhi ruangan. Sosok hitam menjerit dan menghilang. Setelah puasa dan tirakat, Rizky mendatangi rumah Mbah Karto di malam Jumat Kliwon. Rumah itu gelap, penuh tengkorak hewan, bau kemenyan menusuk. Mbah Karto, kamu terlambat santri. Rizky menatapnya tanpa gentar. Rizky, aku tidak datang untuk bertarung. Aku datang untuk mengakhiri. Langit bergemuruh. Makhluk gaib menyerang. Namun, satu persatu lenyap oleh ayat-ayat suci. Mbah Karto menjerit. Ilmu hitamnya berbalik menyerang dirinya sendiri. Di rumah, Aisyah menjerit sekali. Lalu, diam. Napasnya teratur. Wajahnya kembali normal. Subuh itu azan berkumandang. Aisyah membuka mata. Aisyah, Mas, aku mimpi buruk. Rizky menangis. Ibunya bersujud syukur. Seminggu kemudian, Mbah Karto ditemukan meninggal. Tak ada luka, hanya wajah ketakutan. Rizky kembali ke pesantren. Namun, warga desa masih berbisik. Kalau malam Jumat, kadang masih terdengar tawa dari ujung desa. Narator pelan, karena kegelapan, tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu. Iman, siapa yang goyah? Jika kamu masih mendengar suaraku, berarti kamu selamat malam ini. Jangan lupa selalu ingat Allah sebelum tidur. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.